Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan Tuhan. Jika kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biarlah sore hari ini Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Oleh sebab itu, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan. Mari Tuhan tolong tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Aku mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami bawa korban syukur kami ya Bapa. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hai saudara-saudara, kita tundukkan kepala. Pujian ini berkata, hatiku limpah dengan ucapan syukur. Mungkin saat ini semua pergumulan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sudah sembuh dari penyakit kita, atau mungkin bahkan pergumulan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan.
Dan ketika kita datang membawa syukur kita mungkin sangat mudah bagi kita. Namun bagaimana jika saat ini pergumulan kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita masih bergumul dalam penyakit kita, dalam studi kita, dalam apapun yang Tuhan izinkan. Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa memberikan korban syukur kita kepada Tuhan? Mari saudara, saat ini waktu kita untuk memuji, untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari engkau yang rindu lawatan Tuhan, mari buka hatimu. Mari persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih boleh ada sebagaimana ada. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari awal. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan yang terbaik, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban, oh Tuhan, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Yesus, mari kita bawa pujian kita, mari kita bermazmur bagi Allah kita. Oh, kami bawa korban syukur, kami sembah Kau Raja kami. Oh Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Kau Allah yang
Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kami percaya Engkau baik Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini tiba saatnya kita berkumpul memuji dan meninggikan Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan saat ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Mari satu suara kita katakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Kami naikkan bagi-Mu Tuhan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Anak Domba pujian dan kekuatan, dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau buka hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sungguh merindukan lawatan-Mu Tuhan saat ini. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Oh. Saat indah ku
Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu saat indah, saat yang indah kami berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Kau Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah
kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pada malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan setiap apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada malam hari ini. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami boleh memahami dan mengerti sehingga firman Tuhan yang saat ini kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami dan membuat iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kami yang hadir pada saat ini. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Saya lepas masker ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Seperti yang ada di flyer yang teman-teman terima melalui pengumuman via Instagram maupun WhatsApp dan juga media yang lain, bahwa pada saat ini kita akan bareng-bareng membahas satu orang tokoh yang namanya Harun. Bagi saya ini sesuatu yang sangat baru. Saya mesti akui secara jujur, semenjak saya kecil sampai dengan saat ini saya belum pernah mendengar satu orang hamba Tuhan yang membicarakan secara khusus tentang tokoh ini. Dan saya juga belum pernah baca sesuatu yang khusus renungan tentang Harun. Dan jadi ini benar-benar baru buat saya. Dan sebagai informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa untuk memahami cerita lengkap tentang Harun, yang perlu kita lakukan ada satu hal. Teman-teman nanti silahkan baca di Alkitab, enggak banyak. Cukup baca kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan sampai selesai. Di situ nanti kita akan temukan tentang tokoh Harun ini. Dan kalau teman-teman nanti iseng-iseng atau mungkin sengaja, silahkan ketik di aplikasi Alkitab Anda, yang teman-teman yang pakai aplikasi Alkitab dari Sabda, silahkan ketik nama Harun di situ. Nanti di situ akan muncul kalau nggak salah sekitar 365 kali nama Harun, dan sebagian besar dari nama itu ketika nama Harun muncul, nanti ketika teman-teman lihat di referensi ayatnya, itu nama Harun tidak pernah sendirian. Dia selalu berdiri dengan nama adiknya, yaitu Musa. Selalu ada kata-kata Musa dan Harun, Musa dan Harun, Musa dan Harun, hampir semuanya. Jadi kita lihat faktanya bahwa tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa, dan dia selalu berdampingan dengan tokoh yang sangat besar, yaitu Musa. Kita akan buka Alkitab dulu, kita baca di Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataanku ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya,
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, ini adalah ayat pertama kali di mana tokoh yang namanya Harun ini muncul. Jadi kita melihat bahwa tokoh ini tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana beliau lahir, bagaimana keluarganya membesarkannya. Tapi di ayat yang ke-14 ini tiba-tiba saja ketika Musa dia harus menjalankan panggilannya, ketika Musa harus melaksanakan tugasnya untuk membebaskan bangsa Israel, di situ tokoh ini tiba-tiba muncul. Dan tokoh ini tiba-tiba dihadapkan Tuhan untuk mendampingi Musa. Dan saya percaya ini bukan tanpa alasan. Ini bukan tanpa alasan kenapa tokoh ini muncul. Nah, kalau teman-teman baca di pasal yang keempat, ayat yang ke-14 ini, saya mau tanya dulu, teman-teman di sini yang latar belakang dari Jawa siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Kalau teman-teman baca di Alkitab bahasa Jawa, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, ini Tuhan menggunakan kata-kata yang sangat tidak enak. Sebentar, saya ambil yang terjemahan bahasa Jawa. Saya akan bacakan bagi teman-teman yang latar belakang bahasa Jawa, saya percaya ini akan ada rasa yang berbeda. Ketika Tuhan membawa Harun kepada Musa, ketika Tuhan menunjukkan Harun kepada Musa untuk mendampingi. Dan ada ekspresi kemarahan Tuhan jelas sekali terlihat kalau kita baca di Alkitab bahasa Jawa. Saya boleh bacakan ya, teman-teman bisa belajar bareng-bareng ya. Saya baca mulai ayat yang ke-14 yang apa? Ing kono tuwuh dukane Pangeran Yehuwa marang Sang Musa. Sang Yehuwa itu Tuhan maksudnya. Pangandikane, apa Harun kakangira wong Lewi iku ora ana ing kono, ingsun mirsa yen iku wasis micara malah wis mangkat metuk sira lan samangsa ketemu lawan sira bakal bungah atine. Ayat yang ke-15. Harun iku sira tuturana lan tembung-tembung mau dokoken ing cangkeme. Kemudian dene ingsun kang bakal ngereh cangkemira lan cangkeme Harun sarta sira bakal sun wulang apa kang sira lakoni. Jadi ada kata-kata mulut yang dipakai Tuhan di sini dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Jawa ngoko ya. Memang ini enggak ada terjemahan yang lain. Enggak ada terjemahan yang lain untuk Tuhan yang berkata memang harus diterjemahkan seperti ini. Tetapi itu bagi kami yang menerima perkataan itu akan menjadi sangat sakit. Kalau enggak percaya silahkan nanti coba kepada Mas Ayah ya. Mas Ayah cang gitu nanti enggak enak nanti di hati. Itu akan sakit, itu rasanya enggak enak sekali. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika Musa dalam kondisi dia benar-benar merasa tidak berdaya, sebenarnya Tuhan tahu dan Tuhan sudah memberikan perlengkapan yang cukup buat Musa. Kenapa 40 tahun Tuhan sudah mendidik Musa, tapi toh pada akhirnya ketika Musa mau melaksanakan tugas, Musa mengalami demam panggung dan dia akhirnya berkata, Tuhan orang lain saja. Dan di situ Tuhan berkata, ya udah, ada Harun yang kesini. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana seorang Harun itu. Yang pertama, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 saya baca lagi, yang dalam bahasa Jawa aja ya. Apa Harun kakangira wong Lewi iku ora ana ing kono, ingsun mirsa yen iku wasis micara. Nah, di ayat
Dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi kata pandai yang di sini dalam bahasa Jawa diterjemahkan sebagai wasis. Apa artinya wasis? Itu adalah sebuah keterampilan, sebuah keterampilan yang sudah menjadi karakter karena itu selalu dilakukan, karena itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi rupanya menjadi seorang yang pandai bicara itu sudah menjadi gaya hidup Harun. Dan kita tahu bahwa orang yang pandai bicara biasanya mereka adalah orang yang secara umum mereka itu punya jiwa kepemimpinan. Seperti kalau teman-teman lihat hampir semua pemimpin negara ini ya, yang memimpin di lembaga-lembaga tertentu, mereka semua adalah orang-orang yang pandai bicara. Kenapa? Karena memang mereka terlatih dari dulu, mereka sangat terbiasa melakukan itu sehingga itu menjadi gaya hidup mereka. Kalau wasis itu kalau dalam bahasa dunia persilatan istilahnya jagoan. Kenapa dia bisa jagoan? Bukan tiba-tiba dia muncul menjadi jagoan, enggak. Tapi memang dia ngerti apa yang dia lakukan, untuk mendapatkan itu dia mesti berlatih dan dia melakukan dan itu menjadi gaya hidupnya. Jadi Harun adalah orang yang cerdas atau terlatih di dalam perkataan. Jadi Harun adalah orang yang luar biasa, tidak sembarangan ketika Tuhan memunculkan seorang Harun untuk mendampingi Musa. Yang pertama. Yang kedua, kita akan baca kembali ayat yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi yang kedua, yang pertama Harun itu orang yang terlatih, orang yang cerdas dalam perkataan. Dan tidak salah ketika Tuhan meminta Harun untuk menjadi penyambung lidah buat Musa, juru bicara bagi Musa. Jadi karena apa yang dimiliki oleh Harun, kemampuan yang dia miliki, Tuhan mempromosikan dia untuk menjadi penyambung lidahnya Musa. Di dunia nyata kita melihat banyak orang yang mengawali karirnya jadi dari seorang juru bicara dan dia menjadi orang yang luar biasa sekali. Kalau teman-teman lihat Gubernur DKI, dulu beliau pernah menjadi seorang juru bicara, sekarang dia menjadi seorang pimpinan, seorang gubernur yang luar biasa. Dan kalau teman-teman suka sepak bola, teman-teman ngerti yang namanya Jose Mourinho, dia adalah juru bicara dari Sir Bobby Robson ketika melatih Barcelona. Dan dari seorang juru bicara ini, dari seorang yang bertugas sebagai juru bicara, sebagai seorang penerjemah dari Sir Bobby yang orang Inggris ke bahasa untuk berbicara bahasa Spanyol, dia akhirnya bisa belajar banyak dan Mourinho pun menjadi orang yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Nah, itu yang dialami di dunia nyata. Dan kita melihat bahwa Harun ini juga oleh Tuhan diperintahkan kepada Musa untuk menjadi juru bicaranya. Dan dari ayat yang kita baca lagi, jelas kita melihat bahwa Harun adalah pribadi pilihan Tuhan sendiri yang dipakai untuk mendampingi Musa. Jadi Tuhan merekomendasikan Harun untuk menjadi juru bicaranya Musa itu memang karena Tuhan sendiri yang memilih, bukan karena pertimbangan orang lain. Jadi Harun ini mendapat kasih karunia yang sangat besar dari Tuhan. Kenapa?
karena dia dipilih untuk mendampingi Musa membebaskan bangsa Israel. Dia mendapat kasih karunia yang sungguh besar. Kenapa dia menanggung dan sebagai bukti bahwa dia menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Dia cerdas dan terlatih dengan apa yang ada padanya. Dan ketika dia ditempatkan menjadi seorang juru bicara pun, dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari Harun dalam masa panggilannya, masa awal di mana Harun dipanggil untuk mendampingi Musa membebaskan bangsa Israel. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari perjalanan Harun selama dia mendampingi Musa. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak akan menunjukkan ke teman-teman ayatnya ada di mana. Kebetulan saya juga nggak nulis, tapi percayalah teman-teman nanti silakan buka, silakan cek di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan sama Ulangan. Nanti ada di sana cerita yang akan saya sampaikan. Perjalanan Harun selama mendampingi Musa. Yang pertama, Harun dipilih Tuhan untuk menjalankan tugas imam untuk melayani Tuhan di kemah suci. Jadi Harun sebagai seorang pemimpin, dia punya tugas mendampingi Musa untuk apa? Untuk menjadi juru bicara, khususnya ketika ketemu dengan Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi di sisi lain, Harun dia punya tugas istimewa juga, yaitu dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan tugas imam di kemah suci. Tuhan memilih orang-orang Lewi untuk melayani di kemah suci. Tetapi untuk pelayanan imam secara khusus Tuhan hanya memilih Harun dan keturunannya untuk menjalankan tugas itu. Teman-teman nanti silahkan cek di kitab Imamat, itu sangat lengkap sekali. Yang pertama. Yang kedua, Harun punya pengalaman ketika dia berperang, yaitu dengan menopang tangan Musa. Jadi Harun sebagai pendamping Musa, dia mengerti apa yang harus dia lakukan dan dia peka apa yang harus dia lakukan. Dia tahu ketika bangsa Israel dengan Panglima Yosua berperang melawan bangsa Amalek, ketika Musa berdoa dengan mengangkat Tuhan, bangsa Israel lebih kuat. Tetapi ketika tangannya penat kemudian turun, ternyata orang Amalek lebih kuat. Akhirnya Harun peka dengan keadaan itu. Bersama sahabatnya yang namanya Hur, kemudian mereka menopang kedua tangan Musa, sehingga sementara Musa tetap bisa mengangkat Tuhan, mereka memberikan tempat duduk pada Musa, kemudian bahu mereka dipakai untuk bersandar tangannya Musa. Sehingga pada waktu itu bangsa Amalek bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi Harun dia orang yang peka dan dia sangat-sangat memberikan pertolongan ketika dalam peperangan. Dalam hal ini bersama Hur dia memenangkan pertempuran dengan orang Amalek. Jadi Harun dia punya tugas istimewa sebagai imam, dia juga seorang yang sangat peka ketika ada dalam peperangan, tetapi bagaimanapun juga Harun adalah manusia biasa. Harun pun punya kelemahan. Harun punya satu hal sangat besar yang menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin, cuma bagaimanapun juga tidak sekaliber orang yang dia dampingi. Yang ketiga, Harun adalah pemimpin yang membuat patung lembu emas. Karena tidak kuat dengan desakan bangsa Israel, karena Musa dikatakan tidak segera turun dari Gunung Sinai,
Harun kemudian memerintahkan orang-orang Israel untuk mengumpulkan emas dan perhiasan mereka, kemudian membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Ini kesalahan Harun yang luar biasa. Yang kedua, Harun bersama kakaknya si Miriam pernah memberontak terhadap Musa. Memberontak yang menjadi alasan itu adalah pernikahan Musa dengan orang Kis. Tapi kalau teman-teman baca di ayat-ayat itu, sebenarnya itu terjadi karena adanya rasa iri. Miriam bersama Harun, mereka merasa kita sama-sama orang Lewi. Kita satu keluarga dan Musa adalah adik mereka yang paling kecil. Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Musa, berfirman kepada Musa, dan Miriam dan Harun pun merasa Tuhan berbicara dengan mereka. Kemudian mereka menyampaikan, memberontak dengan mengkritik keputusan Musa mengambil istri orang Kis itu. Dan itu ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kakaknya si Miriam kena kusta dan harus diasingkan selama 7 hari. Dan kita melihat di sini Harun sebagai seorang pemimpin yang luar biasa yang mendampingi Musa, ternyata karena hal tertentu dia pun bisa memberontak kepada orang yang seharusnya dia hormati. Satu lagi, tadi saya katakan yang pertama bahwa Harun itu dipilih Tuhan secara langsung untuk menjalankan tugas imam di kemah suci. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa tugas keimaman Harun ini diragukan. Jadi ada yang merasa, loh kok bisa Harun yang bertugas menjalankan tugas keimaman? Wong kita sama-sama orang Lewi kok. Wong firman Tuhan jelas kok yang menjalankan tugas peribadatan itu adalah orang Lewi. Kenapa kok untuk imam dimonopoli keturunan Harun? Nah, cerita tentang ini, orang-orang yang meragukan keimaman dari Harun ini adalah Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 orang yang lain. 250 orang ini adalah orang-orang dari Korah. Siapa Korah ini? Korah ini adalah keturunan dari Kehat. Kehat itu siapa? Kehat itu anaknya Lewi. Saya lupa silsilahnya seperti apa. Yang jelas di sisi kanan ada Kehat, kemudian lahir yang namanya Korah. Yang ada di sisi kiri ada bla 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 bla. Ada Amram, kemudian melahirkan Harun. Jadi mereka sama-sama orang Lewi. Mereka punya bapak leluhur yang sama. Jadi secara logis mereka wajar mereka meragukan keimaman dari Harun. Tetapi pada waktu itu Musa dengan sangat bijaksana dia memerintahkan sebuah tantangan. Yuk besok pagi sucikan diri kalian, Korah bersama kalian 250 orang, sucikan diri kalian, bawa perbaraan, maksudnya korban ukupan di hadapan Tuhan. Bawa semua, kemudian Harun kamu bersama anak-anakmu bawa juga korban di hadapan Tuhan. Siapa nanti kepada Tuhan berkenan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Pagi harinya singkat cerita, ketika mereka semuanya berkumpul, yang terjadi adalah
Tuhan menurunkan api dari surga dan membakar 250 ukupan itu bersama yang membawa. Alkitab memakai istilah kalau tidak salah korban ukupan dengan orang yang mempersembahkan nyawanya untuk korban itu. Nanti teman-teman silahkan cek. Jadi keimaman dari Harun itu adalah benar-benar atas pilihan Tuhan dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Peneguhannya memang dengan cara yang sangat ekstrim, di mana 250 orang yang meragukan mereka mati kebakar karena persembahan yang mereka berikan. Bukan berhenti di situ saja, hari itu Tuhan mendatangkan tulah dan pada waktu itu ada sekitar 14.000 orang yang terbunuh. Dan untuk menghentikan tulah itu berjalan, Tuhan memerintahkan supaya Harun dan anak-anaknya mempersembahkan korban ukupan buat Tuhan, baru tulah itu berhenti. Jadi di sini jelas sekali bahwa keimaman dari Harun itu adalah benar-benar pilihan dari Tuhan. Dan selama Harun menjalankan tugas keimaman pun bukan sesuatu yang berjalan dengan lancar. Pertama, dia diragukan keimamannya. Yang kedua, dia kehilangan 2 orang anaknya. Kehilangannya kenapa? Sama-sama kehilangan 2 orang anaknya karena mereka dibinasakan oleh Tuhan karena mereka membawa api asing. Api asing yang seperti apa? Ceritanya seperti ini. Nanti teman-teman cek ya. Kalau saya salah nanti teman-teman silakan cek. Ketika salah, oh ya tadi Om Didit salah. Ya benar seperti ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi pada waktu itu anak-anaknya Harun mau mempersembahkan korban ukupan di hadapan Tuhan. Mereka semua datang, Tuhan perintahkan yuk persembahkan korban ukupan bersama-sama. Ketika semuanya sudah datang, ternyata ada 2 orang yang ketinggalan. Yang satu namanya Nadab, yang satu namanya Abihu. Dia ketinggalan membawa persembahan korban itu. Ketika saudara-saudaranya mempersembahkan kepada Tuhan, mereka tidak membubuhkan api apa-apa. Mereka cuma membawa persembahan, kemudian Tuhan mendatangkan api dari langit untuk memakan korban mereka. Nadab sama Abihu, mereka yang datang belakangan, mereka kaget, loh kok semuanya sudah nyala apinya? Wih berarti ini kita telat nih. Kemudian mereka punya inisiatif. Bilangnya, bro yuk kita nyalain aja ini korbannya, kita nyalain ya, kita bawa api sendiri, kita nyalain. Ketika mereka menyalakan api itu dengan inisiatif mereka, disitulah Tuhan murka dan membinasakan mereka. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan ini adalah kehilangan dari Harun yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika mereka meninggal, Tuhan merintahkan kamu enggak boleh berduka cita. Jadi adalah tugas yang sangat berat buat Harun. Kenapa? Dia kehilangan kedua anaknya ketika mereka sedang menjalankan tugas. Dan Tuhan perintahkan kamu enggak boleh berduka cita. Teman-teman nanti silahkan cek di kitab Imamat pasal yang kelima kalau nggak salah. Nah, teman-teman itu adalah sekilas perjalanan dari Harun. Mungkin tidak lengkap tapi teman-teman nanti bisa review lagi. Bahwa dia adalah imam yang dipilih oleh Tuhan sendiri dalam menjalankan tugas keimamannya di kemah suci. Dan keimamannya pun pernah diragukan oleh saudara-saudaranya, yaitu dari Bani Korah. Dan dalam menjalankan tugas keimaman pun, dia kehilangan 2 orang yang sangat dia kasihi. Dia pernah melakukan kesalahannya apa? Membuat patung lembu emas yang akhirnya disembah oleh orang Israel, yang pada waktu itu Tuhan sampai mengancam akan kubinasakan mereka semua. Akhirnya Musa berdoa, enggak jadi. Dia bersama kakaknya Miriam memberontak kepada Musa. Jadi dia seorang yang luar biasa, tapi kita juga menemukan ada kelemahan yang dia lakukan. Dan akhir dari hidup Harun itu ternyata sama
dengan Musa. Musa oleh Tuhan tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Kenapa tidak diizinkan? Karena Musa sudah tidak menghargai kekudusan Tuhan. Jadi ketika Musa memukulkan tongkatnya, ada Harun di situ. Harun adalah juru bicara Musa. Apa yang difirmankan kepada Musa, Musa pasti menyampaikan kepada Harun. Dan ketika Musa melakukan kesalahan dan tidak terlihat di ayat itu ada respon sesuatu dari Harun, akhirnya apa? Harun juga bersalah dalam hal itu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari dalam perjalanannya Harun, perjalanan kehidupan Harun, dari apa yang dilakukan Harun, kesalahan yang dia lakukan ketika dia membuat patung lembu emas, itu kesalahan yang sangat gede ya. Kemudian ketika dia memberontak bersama dengan Miriam, Alkitab tidak mencatat ada hukuman khusus yang ditujukan kepada Harun. Kenapa seperti itu? Saya nggak ngerti. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa buat Harun. Jadi kesalahan Harun yang sangat besar seperti apapun, ternyata seolah-olah dan itu benar-benar Tuhan abaikan. Dan itu adalah kasih karunia. Nah, implikasinya bagi apa toh? Dari ketika kita sudah membaca cerita tentang Harun ini, Harun adalah seorang imam yang perlu kita tahu. Dia orang biasa, orang yang terlatih dan dia dipilih salah satunya dia menjadi seorang imam. Sebagai implikasi kita buka di ayat yang sangat terkenal, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Satu ayat ini aja, habis ini nanti kita selesai. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan mengatakan, tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan kepada kita, kalian ini bangsa yang terpilih loh, kalian ini imamat yang rajani. Artinya apa? Dalam hal kualifikasi sebagai seorang pribadi, kita punya kualifikasi yang sama seperti Harun. Dalam artian untuk dipilih menjadi imam. Kalau kualifikasi yang lain, dia seorang yang terlatih, seorang yang pandai bicara, teman-teman yang tahu sendiri, apa kita punya kualifikasi seperti itu. Tetapi dalam hal pilihan menjadi seorang imam, kita punya persamaan dengan Harun. Tuhan memilih kita menjadi seorang imam. Bahkan dikatakan bahwa imamat yang rajani, bahasa Inggrisnya itu royal priesthood. Kemudian kalau FIH menerjemahkan imam-imam yang melayani raja. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di hadapan raja-raja. Jadi kita luar biasa. Dalam hal ini kita beda-beda, kita samalah dengan Harun lah. Kita mendapat pilihan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan di
di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Sebagai seorang imam yang melayani raja, menurut saya hal yang sangat lumrah, hal yang sangat wajar ketika Tuhan menuntut kita untuk menyatakan atau menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk menjadi saksi ini gimana? Tentunya sebagai seorang imam kita harus memiliki hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab itu apa? Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Tuhan pengen kita menjadi terang. Apa artinya terang? Secara sederhana saya mengartikan bahwa Tuhan meminta kita untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Sebagai mahasiswa, teman-teman punya tanggung jawab. Sebagai warga negara, teman-teman punya tanggung jawab. Sebagai apapun, dimanapun kita berada, kita masing-masing punya tanggung jawab dalam hal-hal yang kita kerjakan. Dan ini adalah apa yang Tuhan minta dari kita. Kenapa? Karena Tuhan telah memanggil kita, Tuhan menunjuk kita menjadi imam-imam. Bukan imam-imam biasa, tapi imam yang melayani para raja. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang kita layani itu mereka adalah tanda kutip raja-raja kita. Orang yang harus kita perlakukan dengan baik, orang yang harus kita berikan segala sesuatu secara maksimal, tetapi tentu dalam koridor, dalam hal yang bertanggung jawab. Jadi teman-teman, pada malam ini kita belajar dari Harun. Yang pertama, dia adalah orang yang terlatih, orang yang cerdas. Dia ditunjuk sebagai penyambung lidah dari Musa. Dan itu adalah ekspresi dari karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia dipilih Tuhan untuk melayani secara khusus di dalam tugas keimaman di Kemah Suci. Seperti juga Harun bahwa ketika dia melakukan tugas bukan hal yang mudah, ada yang meragukan. Ingat, ketika kita melakukan segala sesuatu pasti ada yang meragukan kita. Tapi kita tahu Tuhan yang sudah menunjuk kita, pastilah Tuhan yang akan membela kita semua. Dan kita percaya bahwa ketika kita bertanggung jawab, itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang main musik ke atas, saya pengen nyanyi satu lagu. Nyanyi lagunya Pak Niko ya, lagu lama. Jadikan aku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Ini adalah masa-masa di mana kita mesti banyak berdoa dan kita berharap bahwa apa yang kita alami ini Tuhan segera memberikan kelegaan sehingga sukacita kita itu semakin penuh. Saya percaya dalam kondisi ini pun Tuhan memberikan kita sukacita, tapi ketika ini bebas saya percaya sukacita kita akan menjadi semakin limpah. Hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku.
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadi katakan, ku bawa hidupku Tuhan ke tempat kudus-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah-Mu, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, Tuhan jadikan kami rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
kalau Tuhan memilih kami menjadi imamat yang rasani Tuhan, menjadi imam-imam yang melayani Raja Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan. Kalau Tuhan telah memilih Harun untuk menjadi imam besar yang Kau pilih secara khusus untuk melayani di kemah suci, kami pun mendapat kehormatan yang luar biasa Tuhan untuk melayani raja-raja di hadapan-Mu Tuhan, untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan, Roh Kudus beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan tugas kami ini dengan baik Tuhan. Berikan kami rasa tanggung jawab untuk kami melakukan tugas keimaman kami dengan baik Tuhan. Baik tugas kami untuk kami menjadi seorang pelajar, menjadi seorang pekerja, ataupun menjadi apapun Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memberikan yang terbaik dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap hal-hal yang melemahkan kami dalam kami menjalankan tugas kami, tanggung jawab kami, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Sehingga setiap hal-hal yang mengganggu kami, yang merintangi kami, itu justru membuat kami untuk kami semakin teguh dan semakin kokoh dalam tugas dan panggilan kami Tuhan. Terima kasih. Memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sukacita dan damai Tuhan melimpah atas mereka Tuhan. Damai dari Tuhan nyata buat kami semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman berdiri, yuk kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam doa. Kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati pada malam hari ini dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang seperti ini, ketika kami kembali diizinkan kembali oleh Engkau untuk kami menjalankan ibadah kami yang seperti ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu ketika kami beribadah bersama-sama, ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, iman kami boleh terbangun dan rasa kebersamaan kami akan senantiasa tetap terjaga Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada saat ini, untuk yang melayani puji-pujian, teman-teman yang mempersiapkan multimedia dan segala sesuatunya, sehingga ibadah pada saat ini boleh berjalan, memberkati mereka semua Tuhan. Dan juga berdoa untuk teman-teman yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap dalam pertolongan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan Yesus, dan mereka tetap boleh hidup dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga untuk teman-teman yang pada malam hari ini boleh hadir, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan melimpahkan anugerah atas kami semua, dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan turut bekerja, Tuhan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan, sehingga semuanya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, mereka yang jauh dari kami, yang ada di luar kota maupun ada di luar pulau. Mari Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa buat keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki keluarga yang luar biasa, kami bersyukur kalau kami memiliki keluarga yang boleh Tuhan pakai untuk kami bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih, dan kami rindu untuk minggu depan dalam ibadah kami bersama-sama. Teman-teman kami yang ada di Tembalang, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami minta berkat Tuhan dicurahkan atas kami, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami, sehingga kami boleh menjalankan setiap tugas dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai dan melindungi kami, sehingga
kami boleh terpelihara secara sempurna, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, memimpin kami dalam perjalanan. Tuhan hantar dengan selamat dan setiap aktivitas yang kami lakukan semuanya dalam penyertaan-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.